Ternyata kaidah usul fiqh yang mengatakan hukum asal ibadah adalah haram, yaitu al aslu fil ibadah at-tahrim illa ma dalla alaihi dalil. Hukum asal ibadah itu adalah haram kecuali kalau ada dalil. Kaidah itu hanya berlaku untuk sholat saja. Kaidah itu hanya berlaku untuk sholat, tidak berlaku untuk semua ibadah. Buktinya, mulai dari takbir sampai assalamualaikum, orang sholat tidak boleh membaca sesuatu kecuali ada dalil. Orang sholat tidak boleh bergerak apapun kecuali ada dalilnya. Semua gerakan orang sholat, semua bacaan orang sholat, dari takbir sampai salam harus ada dalilnya. Baik secara tersirat maupun tersurat. Contoh yang tersurat seperti ruku, i'tidal, sujud dan lain sebagainya, itu tersurat. Contoh gerakan yang dibolehkan secara tersirat, umpamanya mematikan HP. Ya. Mematikan HP itu dibolehkan dalam sholat. Ya. Karena ada dalilnya. Tetapi secara tersirat, apa yang tersirat? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika di dalam sholat, beliau pernah menggendong bayi. Dan ketika hendak ruku, beliau taruh bayi. Dan ketika bangkit dari sujud, beliau tarik, dia gendong lagi bayi tersebut. Dan beliau juga pernah di dalam sholat, ketika istri beliau ngetok pintu, beliau buka pintu. Ya. Nah, itu tersuratnya. Maka, membuka pintu, menggendong bayi, itu gerakannya lebih banyak daripada sekedar mematikan HP. Maka mematikan HP di dalam sholat hukumnya boleh. Ada dalilnya secara tersirat. Nah, untuk ibadah selain sholat itu bebas. Seperti puasa. Ya. Puasa itu, bahwasanya puasa itu tidak ada dalil yang mengatakan gerakan puasa, ucapan orang puasa harus pakai dalil. Tidak ada. Ya. Orang puasa boleh main bola kaki, orang puasa boleh ngomong apa saja, orang puasa boleh bergerak apa saja. Ya. Yang penting inti puasa itu adalah mulai dari subuh sampai maghrib menahan diri dari melakukan pembatal puasa, ya, seperti makan, minum dan lain sebagainya. Tetapi untuk gerakan-gerakan yang lain bebas. Tapi kalau sholat nggak bisa. Ya. Kalau sholat nggak bisa. Begitupun berdoa. Berdoa bebas, ya. Mau berdoa sambil nyopir mobil, mau berdoa sambil main bola kaki, mau berdoa bahasa Indonesia, mau berdoa pakai bahasa Inggris, silahkan. Yang penting doa itu intinya minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun takziah, tidak ada bacaan takziah harus ikut Nabi, tidak ada gerakan takziah harus ikut Rasulullah. Makanya takziah itu intinya menghibur ahli musibah. Makanya orang baca Yasin di tempat takziah, orang tahlilan di tempat takziah tidak bid'ah. Mengapa? Karena gerakan dan bacaan takziah tidak ditentukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya ulang lagi, kaidah fikih yang mengatakan hukum asal ibadah itu adalah haram, itu hanya berlaku untuk sholat saja. Itu pun hanya berlaku dari takbir sampai salam. Sebelum takbir tidak wajib ikut Nabi. Makanya kita sebelum takbir boleh membaca apa saja boleh, bergerak apa saja boleh. Tidak ada yang haram. Kecuali kalau diharamkan oleh Al-Quran dan hadis sebelumnya. Ya. Makanya orang sebelum takbir mau baca usolli, mau lihat ke belakang, mau makan, mau minum, terserah boleh. Tidak bid'ah. Kenapa? Tidak wajib ikut Nabi sebelum takbir. Begitupun sesudah salam. Sesudah salam ada orang buka HP boleh, pulang boleh, makan boleh, zikir berjamaah boleh, doa berjamaah boleh, tidur berjamaah pun boleh. Jadi sesudah salam tidak ada perbuatan yang wajib ikut Nabi. Maka ketika orang melakukan apa saja sesudah salam tidak bid'ah karena tidak wajib ikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.